Mau dia ngomong, mau dia marah, mau dia suuzon, mau dia ini, semua bisa. Dan akhirnya tidak baik ini menjadi musibah bagi dia, sehingga musibah itu akan menjadi sakit. Nah, sakit ini akan mengantarkan seorang itu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Masya Allah. Tentunya tidak lupa, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengapa ajal tidak menunggu taubatmu. Sudah hadir sama kita guru kita Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ceria. Ada Ustadz Abe. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Davi. Ustadz Abe ini nama pendek, nama panjangnya ABCD. Maaf Ustadz. Siap. Ustadz, dunia ini kan penuh dengan drama dan canda tawa. Tapi sebenarnya hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita akan menemui kematian. Benar. Ajal menjadi tema besar kita. Tapi yang namanya ajal ini kan nggak pernah menunggu tobat. Bisa datang kapan aja. Kapan mau? Anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja. Ada yang lagi sholat, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang tausiah, ada juga yang sedang melakukan maksiat. Nah, tinggal terakhirnya kita melakukan apa. Sampai ada yang bilang, apa yang kamu sukai itulah yang akan nanti gimana akhirnya kamu. Kalau kamu hobi melakukan kejahatan, melakukan maksiat, ya berakhirnya akan begitu. Tapi saya tidak akan berbicara panjang, hanya sebagai pengingat bagi kita. Sekarang untuk bisa lebih merenungi dan meresapi hakikat kehidupan kita dunia dan juga menyadari bahwa pada dasarnya kita akan menemui ajal, mari kita dengarkan tausiah yang pertama dari Ustadz Abai, yaitu tentang mengapa ajal tidak menunggu taubat. Silakan Ustadz. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Alhamdulillah, yang sama kita hormati guru kita Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Mas David, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Para pemirsa dimanapun berada, semoganya pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, sehingga dalam menjalani aktivitas kehidupan ini tidak terlepas dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, tema yang diangkat begitu luar biasa, dan ini harus menjadi renungan buat kita semua. Mengapa ajal tak menunggu taubatmu? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita berbuat. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Dunia ini tempat kita melakukan sesuatu. Andai besok kita berpikir akan mendapatkan panen yang bagus, maka perhatikan dulu apa yang telah kita tanam. Manakala panennya bagus, tergantung dari tanamannya. Jangan berharap panen besok kita akan bagus, menuainya bahagia kalau tidak pernah menanam yang baik-baik. Sehingganya jangan sampai kita menjadi orang yang seperti Tuhan. Ada orang yang mengumpulkan seperti ini, nanti saja saya sholatnya kalau udah jadi RT. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Nanti saja saya sholatnya kalau udah kaya. Nanti saja saya sholatnya kalau udah tua. Ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita meyakini bahwa usia kita lebih panjang.
Padahal jangankan bicara nanti tua, bicara nanti kaya. 1 jam setelah ini tidak ada manusia yang mengetahui akan ajalnya. Sehingganya disinilah kita harus terus menjadikan segala kehidupan yang Allah izinkan kepada kita ini bernilai kebaikan. Bahasa kata, setiap orang mau pulang kampung dia harus punya bekal. Jangankan pulang kampung akhirat, baru pulang kampung dunia, dari Jakarta ke Jawa dia harus punya bekal, dia harus punya persiapan, dia harus punya ongkos. Manakala enggak punya hal itu semua, kira-kira pulang apa enggak? Ya. Mas David pulang apa enggak? Ya kalau pulang harus pulang sebenarnya. Tapi kalau nggak bekal gimana? Nah, kecenderungan banyak orang kalau nggak punya bekal dia khawatir. pulang, Daripada belangsak mendingan nggak pulang, kan begitu. Betul. Ini baru urusan dunia. Ketika nggak punya ongkos, nggak punya bekal, nggak punya persiapan, dia khawatir mau pulang. Bagaimana kalau urusan akhirat? Nggak sholat, nggak ibadah, nggak melakukan kebaikan, nggak banyak yang dia lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia pulang ke akhirat, apakah ini bisa di cancel? Tidak. Bisa ditunda? Tidak. Bisa dinanti-nanti? Tidak. Karena ternyata ajal tidak menunggu kapan kita tobat. Ajal tidak menunggu kapan kita beriman. Ajal tidak menunggu kapan kita takwa kepada Allah. Mau sholat, enggak sholat. Mau puasa, enggak puasa. Mau ibadah, enggak ibadah. Manakala dia sudah menghampiri kita, tak ada apapun yang bisa menghalanginya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, tidak akan pernah dia dimajukan ataupun dia dimundurkan. Oleh karenanya, jadikan di sisa umur kita ini betul-betul ada kebaikan, ada manfaat, ada sebuah hal yang kita bawa. Mudah-mudahan dan ikhtiar itu menjadi jalan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu satu renungan dan diingatkan terus khususnya buat kita yang hadir di majelis sholat Jumat, selalu diingatkan. Ataupun sedang mendengarkan khotbah, selalu ada prolog di depannya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan Islam, Islam, ya, berserah diri kepada Allah. Nah, ini ngomongin soal Islam sendiri, Ustadz Danu bisa membahas lebih dalam lagi. Amin, jadi kadang-kadang melakukan ritual ibadah, sholat, zakat, sodakoh, itu tidak cukup. Tidak cukup. Itu masih banyak juga amalia-amalia lain yang untuk berbuat baik. Yang sudah ibadah aja belum cukup, apalagi nggak ibadah. Astagfirullahaladzim. Baik. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan kesempatan tausiah yang kedua kepada Ustadz Danu. Silakan. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan juga diberi oleh Allah hidayah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah. Memang kematian itu tidak bisa kita sangka-sangka. Tetapi Allah sudah menceritakan dalam Quran bagaimana Allah itu akan mengambil seseorang dalam kondisi apa. Itu sebenarnya ada cluenya di dalam Quran. Cluenya adalah wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatan ke dalam kebinasaan. Nah, dari ayat Quran ini sebenarnya Allah sudah memberikan clue. Jadi seseorang itu dengan perbuatannya bisa diambil oleh Allah Ta'ala. Nah, cara mengambilnya khususnya dengan perbuatan yang tidak baik itu orang itu sudah mendesain. Kematiannya sendiri itu sudah didesain sebenarnya. Cuma orang nggak pernah tahu karena ini rahasia. Padahal rahasia ini sudah ditulis dalam Quran. Ya, bahwa kita jangan sampai meninggalnya itu dengan perbuatan. Perbuatan yang mana? Perbuatan tidak baik. Nah, disinilah titiknya. Pada saat kita berbuat tidak baik, ingat nggak kita itu kepada Allah Ta'ala dengan taubat. Makanya lanjutan dari ayat ini, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Wa ahsinu. Nah, disinilah kalimat berikutnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Seseorang yang berbuat dolim, berbuat tidak baik, terus menerus mau dia ngomong, mau dia marah, mau dia suuzon, mau dia ini, semua bisa. Dan akhirnya tidak baik ini menjadi musibah bagi dia
Sehingga musibah itu akan menjadi sakit. Nah, sakit ini akan mengantarkan seorang itu mati. Nah, inilah sebenarnya kalimat di dalam Quran. Makanya kalimat berikutnya dari ayat Quran adalah wa ahsinu. Maka berbuat baiklah, ya, dan berbuat baiklah. Allah menyuruh berbuat baik. Allah menyuruh berbuat baik itu yang bagaimana? Kerjakan di luar sholat, di luar baca Quran, di luar kita puasa, di luar ini perbuatan baik. Baik kepada orang tua, bertutur kata baik, husnudon. Kalau orang tua emosi, tenang. Belajar dari situ. Kemudian berbuat bagaimana cara bekerja, juga jangan sikut kiri, kanan dan sebagainya. Itu berbuat baik. Kemudian apalagi kita orang Islam diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu hal yang baik, diawali dengan bismillah, itu diajarkan. Itu perbuatan baik, sehingga pada saat kita itu menjalankan sesuatu dengan bismillah, seperti umpamanya contoh kita mau dakwah di sini, bismillah, mudah-mudahan di dakwah ini tidak muncul ujubnya kita, tidak muncul sombongnya kita, tidak muncul. Kenapa? Kita dakwah pun sebenarnya ini atas izin Allah, bukan hebatnya kita, bukan pandainya kita. Ini izin Allah aja. Nah, kalau sudah muncul ujub, riak, sombong, itu tercatat oleh malaikat atid dengan rapi. Nah, besok meninggalnya seseorang yang seperti itu ya lewat itu. Apakah kita tidak pernah sadar? Memang nggak akan pernah sadar kalau itu memang tidak pernah dijelaskan oleh seseorang yang paham tentang agama, tentang kematiannya. Walaupun saya jelaskan, kematian seseorang tidak akan tahu, ya. Memang tidak akan tahu. Tidak akan menunggu taubat, ya. Memang tidak perlu nunggu taubat. Karena seorang muslim kalau dia berbuat musyrik, kemudian nyawa sudah di dalam tenggorokan, sudah dekat, dia taubat, ingat dalam Quran. Allah tidak menerima taubat seorang tersebut. Kenapa? Karena pada saat seorang taubat, untuk mencapai taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, ini ada beberapa tahapan. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Baru dijawab oleh Allah Ta'ala. Faulaika atubu alaihim. Apa artinya ini? Orang yang taubat itu harus jelas. Illal ladzina tabu, mereka yang taubat. Wa aslahu, dan melakukan perbaikan. Jadi seorang yang bertobat, dia harus menjalankan perbaikan. Tidak melakukan lagi. Perbaikannya apa? Paling tidak dia tobat sama seperti dia melakukan dosa. Kalau dia melakukan dosa 20 tahun, 30 tahun, tobatnya paling tidak mirip lah. Karena kita berangkat dari Padang menuju Jakarta, kalau kita mau pulang ya dari Jakarta ke Padang. Berarti intinya dosa yang 20, 30, 50 tahun ya harus kita tobat seumur itu. Karena kita tidak tahu dosa kita diampuni apa enggak oleh Allah Ta'ala. Tapi kunci-kunci harus paham. Tidak bisa dosa sekian puluh tahun dengan baca sekali, 2 kali, 10 kali langsung dosanya hilang. Mustahil. Enggak bisa. Sesuatu yang mustahil. Harus kita pahami. Belajar tobat mulai hari ini. Apa yang kita kerjakan kebaikan diawali dengan basmalah. Ingat basmalah, selesai hamdalah. Kerjakan setiap hari, itu mulai ada perbaikan-perbaikan. Tobatlah setiap hari, tiap kita bersalah dan dosa. Mudah-mudahan itu menggambarkan bahwa kita itu termasuk orang yang takwa pada Allah atau belum. Ayo kita koreksi diri kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Amin. Wallahu a'lam.